Nama Angelina Malaliun, kelas A, semester 6, tugas pertama, mata kuliah Sosiologi Politik. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Bertepatan dengan praktek intervensi kemanusiaan, wacana intervensi kemanusiaan akademis yang muncul mencapai tonggak sejarah yang paralel dengan pembentukan Komisi Internasional untuk Intervensi dan Kedaulatan Negara atau ICIS oleh pemerintahan Kanada dan laporannya pada September 2001. The Responsibility to Lindungi atau R2P. R2P adalah salah satu kejadian sekali seumur hidup yang kadang-kadang disaksikan komunitas akademis. Wacana mix akademi sebelumnya diubah menjadi melalui ICIS menjadi nasihat kebijakan yang berpotensi membangun norma baru dalam masyarakat internasional. Konsep R2P ini bermetamorfosis dalam waktu 6 tahun menjadi sebuah norma, meskipun rudimentari dan rawan kontestasi. Namun, adaptasi R2P oleh KTT Dunia 2005 menghasilkan R2P yang berbeda seperti yang disarankan ICIS. Kami tidak akan percaya bahwa itu masih digunakan untuk ide yang sama seperti yang diperkenalkan oleh ICIS. Yang berikut, sekolah bahasa Inggris sebagai paradigma teoritis untuk analisis kemanusiaan intervensi. Perdebatan antara intervensi kemanusiaan terutama terjadi dalam debat pluralis solidaris. Perdebatan antara kaum solidaris dan pluralis itu sendiri termasuk dalam bagian normatif sekolah hubungan internasional Inggris. Oleh karena itu, untuk memahami latar belakang perbedaan posisi dalam debat, HI disarankan untuk menguraikan argumen solidaris dan pluralis serta inti dari perdebatan mereka dan asumsi dasarnya yang paling baik dilakukan dengan menguraikan latar belakang teoritis. Dari ES itu sendiri, ide ES untuk melihat dunia sebagai masyarakat internasional dan dengan kepentingan yang sama, aturan yang sama, dan lembaga yang berkembang bersama adalah pendekatan agak holistik untuk debat HI. Teori masyarakat internasional, dasar solidarisme dan pluralisme. Agenda sekolah bahasa Inggris pertama yang dibentuk pada tahun 1950-an dan 1960-an difokuskan pada pertanyaan bagaimana struktur internasional dibentuk dan dipertahankan. Teori sekolah bahasa Inggris saat ini lebih banyak membahas pertanyaan tentang bagaimana keadilan internasional bertindak dengan tatanan internasional, dan jika klaim baru atau lama untuk keadilan yang lebih dapat ditegakkan dalam masyarakat internasional. Mengikuti urutan ini, saya akan menyajikan item agenda ES pertama di subbab ini, sebelum ke agenda baru di subbab berikutnya. Struktur internasional dan asumsi normatif. Entitas dasar dari struktur internasional di bahasa ini adalah negara bagian. Negara didefinisikan sebagai suatu badan yang memiliki supremasi tentang semua individu dan entitas di dalam wilayah mereka
dan yang mewakili mereka dalam interaksi dengan negara bagian lain. Lebih jauh lagi, dalam keadaan normal, negara memegang kedaulatan absolut yang pada kenyataannya lebih relatif dan mungkin berbeda dari klaim normatif. Aturan umum yang diwajibkan timbal balik dan diimplementasikan dan dipelihara melalui institusi bersama. Anomi masyarakat internasional adalah struktur yang berkembang. Ini bukan kontrak antara negara. Itu tidak dibentuk pada tanggal atau waktu tertentu. Meskipun demikian, menurut saya ada langkah-langkah logis dalam gagasan masyarakat internasional yang dapat membantu untuk memahami anatominya. Ketika negara yang pertama menjalin hubungan antar negara. Yang dua, mereka membentuk sistem internasional berdasarkan fundamental ini karena mengakui kepentingan bersama yang mereka ekspresikan dalam aturan umum dan ditetapkan serta dipertahankan melalui istilah institusi. Di sini tidak dipahami dengan cara biasa, misalnya organisasi internasional, tetapi dalam pemahaman ES tentang institusi yang akan dijelaskan nanti. Yang berikut, melihat sejarah hukum internasional dan hubungan internasional Raja Kurus pasti akan mengarah pada suatu nama, Hugo Grotius, bulu sarjana pertama dan paling termuka dalam teori ES, mendedikasikan bersama rekan-rekannya Kingsbury dan Roberts satu edisi penutup Grotius dan Ir. Selama Perang Dingin, debat HI menjadi pucat. Namun demikian, para sarjana hukum internasional dan filsafat politik memberikan sumbangan yang bermanfaat. Di antaranya yang disebut adalah Fontaine, Lauterpacht, Delitzsch, Reisman, dan Walser. Perdebatan sejak hukum internasional dan hak asasi manusia, Lauterpacht, dan hingga ke kedaulatan dan hak asasi manusia dalam hukum internasional kontemporer, Reisman, menjadi perdebatan antara kedua beasiswa tersebut yang terkadang saling berkontribusi satu sama lain, tetapi tidak memperoleh momentum yang luas dalam studi hubungan internasional. Yang berikut, intervensi kemanusiaan. Definisi perdebatan HI tidak menghadapi masalah penelitian teorisme yang sama. Di sana ada berbagai macam definisi. Di sini definisinya sangat mirip satu sama lain. Saya sependapat dengan Heger yang mengkaji dalam tinjauan umum tentang definisi yang digunakan dalam perdebatan bahwa semua termasuk elemen penggunaan kekuatan, keterlibatan negara di kedua sisi, sebuah peristiwa yang bertujuan untuk mencegah atau mengakhiri pelanggaran hak. Selain itu, paling umum adalah memasukkan ancaman kekerasan sebagai alternatif dari penggunanya juga. Unsur-unsur ditentukan bagaimanapun harus diubah atau dimasukkan serta ditentukan di luar teks definisi itu sendiri. Saya akan melakukan subbab berikut namun ingin membuat daftar elemen-elemen itu sebelumnya. Penderitaan manusia yang tidak secara aktif disebabkan oleh suatu negara perlu dimasukkan. Ancaman atau penggunaan
kekerasan harus ditentukan. Perbedaan antara HI resmi dan tidak resmi harus ditambah dalam tesis ini.